Sekarang di sini kita bisa lihat mata air yang banyak banget walaupun jumlahnya nggak ratusan. Bisa lihat di bawah sini. Walaupun airnya nggak keluar, tapi sebenarnya itu tetap ada air yang mengalir dengan rasa tawar itu dari mata air yang ada. Seharusnya sih jumlah mata air ini lebih banyak dari yang ada di sini, tapi karena pasang, jadinya mata airnya nggak keluar. Kalau surut, mata air di sini bisa kita lihat dengan airnya keluar blubuk seperti air yang mendidih. Dan posisinya bisa berada di tengah-tengah situ. Tapi berhubung karena pasang, jadi kita nggak bisa ngelihat. Dengan nggak kecil-kecil banget sih, walaupun kita udah ngeliat sedikit, tapi sekarang kita lanjutin ke wisata yang lainnya. Yuk. Perjalanan kami lanjutkan ke selatan Pulau Wangi-Wangi. Di bagian selatan Pulau Wangi-Wangi terdapat benteng tua, sisa-sisa kejayaan kerajaan Buton zaman dahulu. Namanya Benteng Lia, sama dengan nama kelurahan di sekitar benteng ini. Nah, sekarang saya udah tiba di bagian selatan Pulau Wangi-Wangi. Sekarang kita menuju ke benteng kerajaan yang namanya Benteng Lia. Sama-sama yuk. Sepanjang jalan menuju ke Benteng Lia ini, jalannya itu terbuat dari batu gunung dan sebagian dari batu karang. Dibuat pada ribuan tahun yang lalu kali ya. Seperti ini nih. Selain berfungsi sebagai jalan bagi penduduk benteng, jalanan karang ini dahulu ternyata adalah tembok di sekeliling benteng utama. Tujuannya untuk bertahan dari serangan musuh. Maklum, di pulau sebesar Wangi-Wangi ini ada 3 benteng yang hampir sama besarnya dan ketiga-tiganya saling bermusuhan. Bayangin aja bagaimana panasnya suasana di pulau ini pada zaman dahulu. Pantas pula tembok ini dibangun dari batu karang dan batu gunung yang sangat kokoh dan kuat sekali. Di belakang saya ini adalah pintu gerbang pertama menuju Benteng Lia. Masih ada, katanya sih masih sebanyak 12 gerbang untuk menuju ke Benteng Lia. Jadi kita masih akan menempuh 11 gerbang lagi. Gerbang besar inilah tanda kita sudah sampai di wilayah dalam benteng. Di Benteng Lia ada sekitar 11 gapura atau gerbang seperti ini. Di atas tiap gapura ada terdapat rumah kecil atau balai tempat para penjaga. Juga pasti ada pohon besar sebagai tempat untuk meneropong dan memantau pergerakan musuh. Penduduk di Benteng Lia ini adalah masyarakat dan prajurit kerajaan Buton yang dulunya diperintahkan Raja Buton untuk menempati Benteng Lia. Benteng ini sendiri dibangun untuk mengawasi anak kerajaan Buton di Pulau Kaledupa yang waktu itu dicurigai akan memberontak. Makanya, benteng ini persis menghadap ke Pulau Kaledupa yang terletak di sebelah tenggara Pulau Wangi-Wangi. Penduduk Benteng Lia saat ini merupakan turunan beberapa generasi. Namun mereka tetap menghormati tradisi dan kesederhanaan hidup dalam benteng ini. Lihat saja rumah-rumah panggung kayu masih dipertahankan dalam lingkungan benteng. Walaupun tinggal di atas gunung, namun sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan. Setiap hari kaum lelaki turun ke laut mencari ikan-ikanan dan sumber daya laut lainnya. Tidak hanya benteng dan pemandangan pulau-pulau Wakatobi saja yang dapat kita nikmati, tetapi di sini terdapat masjid tertua kedua yang ada di Sulawesi Tenggara. Lihat saja atap-atap masjid ini, desainnya mirip dengan arsitektur Cina. Karena pada zaman dahulu, bangunan di Pulau Sulawesi Tenggara, terutama kerajaan Buton, dominan mengadopsi arsitek gedung-gedung Cina. Mungkin juga karena banyaknya pedagang-pedagang Cina yang masuk ke sini. Meskipun usia masjid ini sudah berabad-abad, bangunannya tetap terlihat kokoh, bersih, dan apik.
Ini tak lepas dari peran masyarakat Benteng Lia yang tetap menjaga dan merawat peninggalan leluhurnya. Saya sendiri sempat terpana melihat keunikan dan keagungan masjid ini. Di halaman masjid masih tersisa tumbukan atau lesung kuno. Lesung ini dahulu digunakan penduduk benteng untuk menghaluskan batu kapur sebagai bahan plester dinding masjid saat pembangunannya.